Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali kita dengan podcast Ombos, obrolan maladministrasi bersama Ombudsman Sumsel. Pagi hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Hadir bersama kita Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Bapak Muhammad Najih. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Wah, ini cerah sekali, Pak, nampaknya. Alhamdulillah sehat. Ini udah makan pempek belum dari semalam nih, Pak Ketua? Ya sudah. Meskipun masih belum puas. Wah, nanti Pak Ketua kita cari tempat makan pempek yang paling enak di Palembang. Iya, mantap. Ini kebetulan Ketua Ombudsman RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Selatan, khususnya ke Palembang. Dari malam kita udah muter. Semalam udah ketemu dengan Pak Gubernur ya, Pak Gubernur, Ketua, ya. Dan nampaknya banyak sekali perbincangan menarik nih Pak Ketua. Betul, ya. Publik. Nah, kita tahan dulu Pak Ketua, mungkin sebelum kita berbicara masalah layanan publik di Sumatera Selatan, para permisa Ombos ini mungkin kepengen tahu juga nih latar belakang Pak Ketua, mungkin Pak Ketua sebelum di Ombudsman ini di mana, kiprah Pak Ketua bagaimana, mungkin bisa cerita sedikit Pak Ketua. Baik, terima kasih. Selamat pagi para pemirsa podcast Ombos. Nah, ini luar biasa namanya Ombos. Jadi saya sebelum menjadi Ketua Ombudsman adalah sudah 35 tahun sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Sejak tahun 89 saya menjadi dosen. Kemudian baru tahun 2021 kita mengikuti proses seleksi menjadi anggota Ombudsman ya, tanpa diduga begitu ya, kemudian oleh DPR dipilih untuk menjadi pimpinan lembaga negara yang sangat luar biasa ini. Jadi saya tidak punya pengalaman pekerja lain selain dosen. Dan kebetulan saya membidangi bidang hukum, sistem hukum Indonesia, kemudian juga hukum acara pidana, hukum pidana, dan mata kuliah dasar yang harus ditempuh oleh mahasiswa hukum adalah pengantar hukum Indonesia. Oh, gitu Pak. Jadi ya, pengalaman dosen ini udah luar biasa nih. Iya. 30 sekian tahun dari Pak Ya, Ketua. betul. Ya. Nah, ini kan pasti menarik nih. Tadi Pak Ketua bilang bahwa pengalaman Pak Ketua itu ya sebenarnya selama ini fokus di dosen. Betul, di akademisi. Kenapa tiba-tiba kok tertarik nih terjun ke dunia pengawasan publik, khususnya masuk ombudsman seperti itu? Ya. Apa yang melatar belakang ini Pak Ketua? Jadi pertama motivasi saya itu adalah ingin memberikan sumbangan nyata, lebih nyata di peran sebagai pribadi kepada bangsa dan negara, yang saya kira peran saya sebagai dosen sudah cukup panjang gitu ya, dan barangkali ini ada sebuah peluang dan tantangan yang lebih luas gitu ya. Ketika kita mengetahui bahwa lembaga negara yang namanya Ombudsman itu memiliki peranan yang cukup strategis ya di dalam mewujudkan budaya hukum masyarakat yang baik, masyarakat yang anti KKN, masyarakat yang demokratis, itu harus ditopang oleh sistem penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka dan partisipatif. Dan saya kira ini saya ingin melihat bagaimana itu bisa diimplementasikan, dan karena itu saya meminati di situ sudah cukup lama, terutama ketika melakukan pengabdian masyarakat, dan ini menurut saya ya peluang yang lebih nyata bahwa kita ini memberikan peranan yang lebih langsung dan lebih luas, itu yang menjadi pemikiran mengapa saya kemudian ikut terjun ke daftar Ombudsman itu. Nah, ini ternyata nih Pak, setelah hampir 2 tahun ini Pak ya masuk ya. 2 tahun menjabat Ketua Ombudsman RI, apa yang Bapak rasain ya ternyata? Apakah ada hal-hal yang ternyata
apa ya, ekspektasi Bapak terkait ternyata menjadi apa Ketua Ombudsman RI, mungkin ada hal-hal apa yang Bapak rasakan tersendiri seperti itu terkait dengan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Ombudsman seperti itu? Iya, jadi dalam negara yang modern seperti Indonesia ini kan dibentuk pada fase perkembangan dunia di mana sistem demokrasi demikian berkembang, dan apalagi di era abad ke-21 ini bahwa sistem ketatanegaraan itu telah berkembang tidak hanya bergantung kepada prinsip-prinsip trias politika, yang itu hanya berdasar kepada kekuasaan yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Tapi harusnya sudah saatnya konstitusi kita juga mengadopsi sistem kekuasaan keempat, yaitu kekuasaan pengawasan. Mengapa saya katakan demikian? Karena pasca reformasi kita sengaja atau tidak secara politik itu sudah membentuk state auxiliary body atau lembaga-lembaga negara tambahan yang banyak difungsikan untuk tugas-tugas pengawasan, seperti Komnas HAM, ada apa namanya MK, ada KY, ada komisi-komisi nasional atau komisi kepolisian, komisi kejaksaan, dan komisi-komisi nasional yang lain. Yang memang tugasnya juga fokus di pengawasan. Nah, karena itu ini sudah saatnya secara konstitusional kita menerima eksistensi lembaga negara pengawasan. Nah, Ombudsman kebetulan juga menjadi anak kandung dari reformasi di Indonesia. Itu sewajarnya ditempatkan dirinya sebagai lembaga negara yang diakui oleh sistem ketatanegaraan kita sebagai lembaga pengawas. Mengapa? Karena eksistensi negara sesungguhnya itu kan penyelenggaraan pelayanan, dan selama ini penyelenggaraan pelayanan itu masih belum optimal, terutama dalam konteks evaluasi dan pengawasan. Nah, karena itulah maka eksistensi Ombudsman di dalam sistem ketatanegaraan kita ini harus semakin mapan, semakin diakui, dan itu sudah wajar kalau kelembagaan ini diadopsi dan diterima sebagai kekuasaan keempat dalam sistem ketatanegaraan kita. Bahkan kita dengar juga di beberapa negara yang modern, undang-undang dasar mereka justru memang memasukkan Ombudsman sebagai pilar keempat itu tadi, kekuasaan. Dan ini tentu kalau andai kata negara kita juga berpikir hal yang sama, saya yakin artinya posisi lembaga pengawas seperti Ombudsman juga akan semakin kuat seperti itu, Pak Ketua. Betul. Mengapa saya mengatakan bahwa lembaga pengawasan itu harus diperkuat di dalam sistem ketatanegaraan kita? Karena fungsi legislatif, fungsi yudikatif, dan fungsi eksekutif itu seluruhnya adalah fungsi-fungsi yang sudah established selama ini, yang sudah mapan, sudah karena kemapanan itulah acap kali kemudian tidak menjalankan tupoksinya dengan tepat. Karena itulah maka perlu ada kontrol. Sebenarnya lembaga kontrol itu kan secara tradisional itu kan sudah diwakili oleh media lewat pers, gitu. Yang kedua lewat civil society, kekuatan masyarakat untuk menyuarakan tetapi kekuatan ini itu kan banyak dialienasi oleh kepentingan politik. Ketika kekuatan politik itu dominan, apalagi dalam era sekarang, bahwa hampir dapat kita pastikan bahwa semua partai politik memiliki media sendiri, maka fungsi media itu kemudian tidak sejalan dengan idealnya, yaitu sebagai fungsi kontrol. Karena dia kemudian ikut bersuara sesuai kekuasaan politik yang ada di belakangnya. Dan banyak kasus justru ikut membentuk opini masyarakat terhadap hal apa yang mereka inginkan, seperti itu. Betul. Nah, acap kali media ini tidak mewakili kepentingan publik, tapi lebih kepada siapa pemiliknya. Betul.
Nah, disitulah maka perlu ada lembaga-lembaga penguat yang lain, seperti lembaga pengawas, contohnya ombudsman, pengawas pelayanan publik ini untuk memperkuat fungsi kontrol di penyelenggaraan negara. Ya, lalu terkait isu ini kan kita dengar bahwa akan ada revisi dari Undang-Undang 37 tahun 2008, Undang-Undang Ombudsman seperti itu. Nah, mungkin ada beberapa hal mungkin yang perlu dilakukan Ombudsman agar peran Ombudsman juga bisa semakin kuat atau semakin powerful seperti itu, Pak Ketua. Iya. Jadi ini implikasi dari Indonesia sebagai negara hukum. Maka setiap eksistensi kelembagaan negara ini harus didukung oleh legal standing yang jelas lewat adanya undang-undang. Nah, karena itulah memang undang-undang yang sudah ada memang itu sudah baik ya. Tetapi ada beberapa komponen kelembagaan ombudsman ini yang belum didukung oleh dasar hukum yang cukup, sehingga kita memandang bahwa aspek kelembagaan ini perlu diperkuat melalui undang-undangnya yang lebih baik. Misalnya contoh yang kita maksud kelembagaan itu adalah secara sederhana yang perlu kita perbaiki misalnya definisi konsep mengenai maladministrasi. Itu di dalam Undang-Undang 37 tahun 2008 itu masih ambigu. Ada peluang untuk berbenturan dengan kewenangan lembaga di bidang yudikatif, misalnya apa itu konsep perbuatan melawan hukum dalam norma hukum dibanding konsep perbuatan melawan hukum dalam maladministrasi. Itu apakah sama atau berbeda? Ini yang belum ada kesepakatan. Mengingat definisi maladministrasi itu kalau kita masukkan konsep perbuatan melawan hukum, maka itu bisa masuk kategori prestasi dalam hukum perdata, tindak pidana dalam hukum pidana, dan juga perbuatan tata usaha negara, TUN, yang itu menjadi ranah kewenangan peradilan tata usaha negara. Nah, disinilah yang harus kita perjelas yang dimaksud misalnya perbuatan melawan hukum dalam konteks maladministrasi itu perbuatan yang sampai batas mana yang disebut melawan hukum dalam maladministrasi. Itu contoh yang belum ada dasar hukum yang cukup untuk membuat definisi yang memadai sehingga nanti para penyelenggara pengawasan oleh ombudsman ini jelas kapan itu maladministrasi dalam bentuknya perbuatan melawan hukum atau dalam bentuk yang lain, bisa penundaan berlarut atau apa. Nah, kemudian yang kedua, aspek kelembagaan ini yang sangat penting juga adalah ombudsman sebagai magistratur of influence, sebagai lembaga yang menggunakan rezim pengaruh, bukan magistratur of sanction. Itu perlu didukung oleh mekanisme influence yang jelas, bahwa kita sebagai ombudsman sebagai influencer itu harus didukung oleh berbagai mekanisme pengaruh yang berdampak. Karena kita sering disebut ombudsman sebagai macan ompong. Itu kan karena budaya birokrasi kita itu yang disebut efektif itu jika ada sanksi. Sementara kita ini fungsinya adalah kalau seorang pejabat sampai dikenakan rekomendasi ombudsman atau tindakan korektif ombudsman, itu seharusnya dia sudah malu, sudah harusnya menjadi kondite dari seorang pejabat yang tidak layak, sudah tidak memiliki kelayakan menjadi pejabat penyelenggara negara. Nah, itu yang di budaya kita masih belum ada. Orang tidak perlu diberi sanksi, tapi cukup diberi informasi bahwa kamu itu loh salah. Ini buktinya. Itu ada kehendak untuk memperbaiki diri. Ini memang kalau dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat yang budaya hukumnya baik, seperti di negara-negara yang ombudsmannya sudah efektif, itu kan karena mereka itu kalau sudah dapat teguran dari ombudsman itu sebagai bentuk kesalahan yang besar. Betul. Dan mereka tidak
Tidak perlu ada hukuman dipecat atau dipidana atau didenda, tidak. Mereka mendapat surat ombudsman aja dan itu sudah. Makanya mereka kemudian menghindari, jangan sampai saya dapat surat peringatan ataupun teguran dari ombudsman bahwa dia telah melakukan penyimpangan atau maladministrasi. Dan memang kan kalau kita lihat juga Pak Ketua, ini kan juga karena mungkin faktor ketidaktahuan masyarakat. Masyarakat tuh kadang-kadang banyak bertanya dengan kita, mereka seolah-olah bahwa pengaduan di ombudsman ini ya sebenarnya tidak begitu banyak. Bahkan kalau kita lihat by data kita 8.000 sampai 10.000 laporan itu rutin kita terima setiap tahun. Dan akhirnya juga masyarakat bertanya kan, yang sering mengemuka di TV, di apa itu kan yang sudah dalam bentuk rekomendasi. Yang memang kita paham bahwa ternyata dalam 10 tahun terakhir ini hampir 90.000 lebih laporan yang sudah diselesaikan ombudsman. By data dan pada kenyataannya rekomendasi yang keluar itu kan baru sekitar lebih kurang 14 ya Pak Ketua. Terakhir kan pada waktu masa KPK kemarin yang masalah kepegawaian itu. Nah ini bagaimana ini Pak Ketua menjawab isu-isu yang seperti ini? Yang akhirnya kata Pak Ketua tadi diumpamakan dengan macan ompong, seolah-olah bahwa ombudsman ini putusannya tidak menggigit. Ya, tidak menggigit seperti itu. Tidak menimbulkan efek jerah. Jadi itulah yang kita sebut masyarakat kita ini masih masyarakat yang suka dengan hukuman. Jadi kalau dihukum itulah baru yang benar. Apalagi kalau kejadian kasus diumumkan seluruh Indonesia biar orang tahu semua seperti itu. Padahal budaya itu harusnya sudah kita kurangi, kita kikis bahwa budaya menghukum itu harusnya sudah kita tinggalkan. Yang betul itu adalah budaya memperbaiki, budaya melakukan korektif, tindakan korektif. Ini yang menjadi catatan kita. Mengapa kemudian rekomendasi ombudsman itu diposisikan sebagai mahkotanya ombudsman? Karena apa? Karena kita ingin memiliki prinsip bahwa untuk menciptakan budaya pelayanan publik yang baik, itu kita gunakan pendekatan persuasif, pendekatan partisipatif, pendekatan konsiliasi. Nah karena itulah yang kita tonjolkan adalah bagaimana kekuatan ombudsman untuk mempengaruhi orang, mempengaruhi pejabat, mempengaruhi birokrasi kita itu agar mau berubah. Itu yang menjadi inti tugas pokok ombudsman. Nah karena inilah yang memang memerlukan waktu untuk kita memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa yang utama itu adalah tindakan korektif, perbaikan, bukan pemberian sanksi. Karena itu yang sekarang kita lakukan adalah menerbitkan apa yang kita sebut dengan pembuktian bahwa terjadi maladministrasi atau tidak di dalam keluhan publik itu. Nah jika ada maladministrasi maka ombudsman mengeluarkan minimal 2 kerangka besar. Yang pertama adalah tindakan korektif, yang kedua adalah saran perbaikan. Disitulah peranan ombudsman yang utama, memberi ruang kepada penyelenggara pelayanan publik untuk memperbaiki diri. Ketika kesempatan memperbaiki diri ini kita berikan, namun tetap tidak diindahkan, maka kemudian baru kita terbitkan rekomendasi ombudsman. Sehingga rekomendasi ombudsman itu tidak sama dengan rekomendasi lembaga negara yang lain, termasuk DPR, termasuk kementerian ataupun apa yang mengeluarkan rekomendasi. Tapi rekomendasi ombudsman adalah satu produk hukum yang dilahirkan oleh ombudsman yang itu bersifat final and binding yang wajib dipatuhi oleh penyelenggara pelayanan publik. Nah karena di situ ada konteks wajib dilaksanakan. Pasal 38 kalau tidak salah 39 Undang-Undang 37 itu rekomendasi ombudsman wajib dilaksanakan. Maka kita menempatkan rekomendasi ombudsman itu sebagai sesuatu yang sangat sakral. Mengapa ini kita sebut sangat sakral rekomendasi ombudsman? Karena
rekomendasi itu kita keluarkan ketika tindakan korektif itu sudah kita berikan. Kalau tidak dipatuhi berarti memang ada nilai penyelenggaraan negara, penyelenggara pelayanan publik ini yang tidak mau patuh kepada etika penyelenggaraan. Jadi kita berpegang pada apa yang kita sebut dengan moral force. Jadi dalam sistem kekuasaan negara itu kan ada 3 kekuasaan. Nah, yang pertama adalah yang paling tinggi itu adalah moral force, baru ada legal force, dan yang ketiga yang paling rendah adalah political force. Nah, kita ini kebanyakan masih masuk dalam tahapan political force, kekuatan politik yang bekerja, sehingga meninggalkan legal force maupun moral force. Nah, ini sama seperti ini Pak Ketua, mungkin kalau moral force itu kalau kita lihat di negara-negara maju nih, iya, ada kasus-kasus yang mungkin menimpa pejabatnya dengan kerelaan moral yang dia miliki, mereka sebenarnya mundurkan diri. Kalau di kita ini kan udah tahu salah, kadang-kadang udah dihujat seorang Indonesia juga, tetap karena masih mau politik tadi. Pak Ketua. Sepanjang saya masih bisa tak pertahankan ya saya pertahankan. Itu aja. Jadi masih yang dipikir itu betul-betul positioning, kewenangan, power, dan kekuasaan. Itu yang membuat mengapa negara hukum kita ini tidak segera kemudian masuk ke ranah yang idealnya, karena orang masih berpikir ke political force tadi. Dan artinya memang dari pembicaraan Pak Ketua tadi bahwa sesungguhnya laporan-laporan yang masuk ke ombudsman itu yang sudah diselesaikan oleh apalagi kantor-kantor perwakilan dengan hanya cukup mengeluarkan saran korektif, batu ujinya kan kalau kita tidak dilaksanakan saran korektif itu akan berujung di rekomendasi, dan ternyata ada sekian puluh ribu laporan selama 10 tahun terakhir, ternyata baru 14 Pak Ketua, kan? Jadi kata kita secara statistik pemirsa, laporan yang tidak ditindaklanjutin oleh terlapor yang sudah dinyatakan maladministrasi, kalau kita bandingkan antara sekitar 90 ribu dalam 10 tahun terakhir dengan 14 laporan yang dijadikan sebagai rekomendasi tadi, mungkin kalau hitungan matematikanya cuma 0,00 sudah sampai 1%. Betul, sangat sedikit sekali ini Pak. Itulah yang menurut saya bahwa apa yang kita sebut gerakan perubahan dalam budaya birokrasi kita itu sudah bergerak ke arah yang positif. Bergerak ke arah apa yang menjadi diidealkan oleh terbentuknya ombudsman ini, yaitu untuk semakin memperbesar proses keluhan publik menjadi penyelesaian yang apa namanya, yang konsiliatif, yang partisipatif, yang kemudian mau melakukan tindakan korektif yang kita berikan saran. Jadi ini kan cuman yang sangat penting menurut saya, ini yang belum dilakukan oleh ombudsman ataupun oleh penyelenggara negara yang punya kewenangan di bidang itu, pemberian penghargaan kepada institusi-institusi pelayanan publik yang mau melaksanakan tindakan korektifnya ombudsman. Nah, ini harusnya bisa diberikan reward gitu. Betul Pak. Saya sepakat itu. Dan ini tentu apa itu akan jadi dorongan juga dari para penyelenggara bahwa kami ini patuh nih seperti itu. Kami dengan sukarela mau melaksanakan apa yang jadi saran korektif ombudsman. Bukan berarti bahwa menunjukkan lembaga kami ini lemah, tetapi justru mungkin menunjukkan malah memperkuat, karena di situ ada kehendak untuk berubah. Betul Pak Ketua. Wah, ini menarik sekali nih Pak Ketua. Tadi kita berbicara udah masalah penguatan ombudsman nih Pak Ketua. Ini kan sekarang lagi banyak isu-isu nasional nih Pak Ketua. Tentu akan ada beda level nih antara kantor perwakilan dengan kantor pusat. Kalau kita lihat kan sekarang kantor pusat juga cukup aktif nih mengambil alih peran-peran level isu nasional. Kita lihat seperti misalnya pada waktu kenaikan minyak goreng kemarin, lalu kemudian masalah isu-isu pertanian, ada kemarin masalah di aplikasi My Pertamina juga, bahkan terakhir ini tadi kemarin kita dengar baru habis konferensi pers terkait masalah gagal ginjal anak akut yang ternyata juga jadi pembicaraan nasional. Nah ini
gimana ini Pak Ketua terkait peran Ombudsman ke depan juga untuk ikut mengawal hal-hal yang up to date nih terkait masalah-masalah nasional. Iya. Dan bagaimana juga nanti Ombudsman juga bisa memastikan bahwa hasil entah itu investigasi inisiatifnya, entah itu hasil kajiannya bisa betul-betul nanti dilaksanakan oleh para penyelenggara layanan publik dari pemerintah ini. Baik, jadi tantangan kita ke depan itu adalah bagaimana mewujudkan tujuan Ombudsman seperti yang diatur di dalam pasal 4 ya, Undang-Undang 37 tahun 2008 tentang Ombudsman. Ke depan menurut saya bahwa tingkat pemahaman penyelenggara pelayanan publik itu sudah mulai menyadari tentang peranan Ombudsman itu. Dan ini kemudian menjadikan tantangan kita semakin berat, semakin besar. Terutama seperti yang tadi malam kita diskusikan dengan Pak Gubernur Sumatera Selatan tentang irisan yang berkaitan dengan konflik kepentingan antar lembaga penyelenggara pelayanan publik atau katakanlah konflik antar lembaga penyelenggara pelayanan publik yang merasa punya otoritas masing-masing. Yang ini kemudian ketika menjalankan fungsi penyelenggaraan pelayanan publik ada benturan di lapangan dan kemudian menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, konflik antar penyelenggara pelayanan publik sendiri dalam isu-isu tertentu. Misalnya yang dicontohkan kemarin itu kan misalnya bagaimana menghadapi relasi hubungan antara kekuatan misalnya tentang TNI dengan pemerintah daerah berkaitan dengan penyelenggaraan aset. Bahwa aset ini oleh TNI misalnya belum jelas penggunaan untuk apa. Tapi untuk Pemda itu sudah didesain sedemikian rupa untuk penyelenggaraan asrama haji. Berarti itu kan memang nilai manfaatnya lebih besar mana. Tetapi pemerintah daerah tidak bisa menggunakan anggarannya disebabkan oleh status tanah yang belum tuntas. Nah, kalau saya ini sama-sama penyelenggara negara, mestinya itu kan harus mengambil maslahat mudorotnya yang mana yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Tidak boleh kemudian mengklaim ini tanah saya ya jangan dipakai. Sementara sudah ada aktivitas di situ. Ini kan pendekatan yang harus dilakukan itu kan untuk kepentingan publiknya dulu, kepentingan masyarakatnya dulu, bukan kepentinganku, kepentingan parsial dari masing-masing penyelenggara pelayanan publik. Apa sih yang dirugikan dengan? Ya tentu itu tetap yang dirugikan adalah publik, bukan? Karena semua kan milik negara. Milik negara itu untuk masyarakat. Nggak boleh institusi A mengklaim bahwa ini milik saya untuk saya, untuk lembaga saya. Sejauh apa itu kemudian lebih besar mana manfaat mudorotnya dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik di kawasan itu. Nah, itu yang mestinya harus menjadi perhatian. Tidak boleh kemudian istilahnya itu kekeh ataupun bertahan pada prinsip-prinsipnya sendiri yang itu bisa bertentangan dengan tujuan utamanya. Ya lucu juga Pak Ketua kalau misalnya ternyata di sana sudah ada rumah sekolah. Betul. Lalu karena seperti hal-hal yang tadi berpikir bahwa oh ini mesti digusur nih sekolahnya seperti itu. Padahal itu bisa jadi ada kelalaian dan pengelolaan di masa lalu. Iya. Dan itu harus ada koreksi di situ dengan cara apa ya? Kita harus memahami bahwa kepentingan mana yang lebih harus didahulukan. Iya. Itu untuk mencari solusi. Tapi kalau masih kekeh kepada prinsip masing-masing ya tidak akan pernah ditemukan solusi. Betul. Artinya memang ini ada mesti keleraan antar lembaga juga. Betul, itu salah satu contoh ya. Iya, ego sektoral mereka. Ego sektoral itu yang sering kita hadapi. Sama-sama mengedepankan bahwa oh ini kemaslahatan untuk kepentingan umum. Iya, seperti itu. Mestinya. Nah, contoh yang lain kan kemarin yang menarik itu kan contoh mengenai perlintasan rel kereta api. Ya. Ini kan
kalau kita bicara sejarah, ya seperti yang kemudian kalau kita ya duluan rel kereta api daripada jalan Iya, raya, betul. gitu kan. Kemudian terus kan nggak ada solusi. Iya. Maka ini kan kemaslahatannya apa? Oh, transportasi kereta lancar, masyarakat jalan juga lancar. Iya. Maka dicari solusi apa ya? Dicari solusi bersama, entah itu lewat pembangunan underpass atau flyover, Iya. atau mengalihkan jalur jalan itu sehingga tidak mengganggu, tidak saling mengganggu. Iya, betul. Nah, itu memang perlu ada pemetaan gitu ya, kebutuhan untuk mencari solusi agar ekosektoral itu Iya. tidak terus mengganggu tujuan utama dari adanya penyelenggaraan negara dan pemerintahan ini. Dan kasus-kasus seperti ini banyak sekali Pak Ketua. Belum lagi misalnya penguasaan lahan, Iya. punya PT KAI yang diambil oleh penduduk sekitar dan lain sebagainya seperti itu. Lalu misalnya ada klaim hampir misalnya satu kawasan itu habis itu milik Iya. apa tuh kereta api juga seperti itu. Itu kadangkala itu karena awalnya itu pengabaian awalnya. Ada okupasi publik yang di kawasan tertentu yang kemudian diabaikan oleh mungkin ya, orang yang punya klaim lebih kuat. Terjadi okupasi yang turun-temurun di situ dibiarkan, maka pembiaran ini juga sebuah kelalaian. Iya. Yang itu harus diterima implikasinya, ya apa? Betul, ya. Ya mungkin bisa beralihnya Iya, aset, beralihnya status dan sebagainya ya. Atau- Itu kalau toh betul diabaikan. Tapi acap kali juga dalam kasus PJKA itu acap kali juga bukan pengabaian karena ada okupasi eksternal. Tapi kadang juga ada unsur kesengajaan, misalnya melalui disewakan ke pihak lain, disewakan kemudian karena lama sewa nggak terasa, turun nggak terasa, terus sudah ke generasi keberapa seperti itu. bisa jadi kemudian dialihkan Iya. ke orang ketiga, Iya. orang ketiga dialihkan lagi ke orang keempat dan seterusnya, sehingga ketika sampai kepada ini kan tanah PJKA, tapi tidak tahu bahwa pernah ada perbuatan hukum sebelumnya Iya, iya. yang kemudian membuat bagian dari aset itu dikuasai oleh orang lain. Iya. Jadi yang menurut saya secara kelembagaan harusnya menyadari posisi, nggak boleh kemudian kita bersikukuh untuk memandang bahwa itu adalah haknya yang tidak boleh dilepas begitu saja. Iya. Nah lalu terkait masalah penguatan juga nih Pak Ketua, positioning kantor-kantor perwakilan. Kita paham nih, seperti misalnya di Sumsel saja, itu laporan yang paling banyak itu masuk isu dari Kota Palembang. Jadi hampir sekitar 50-60% itu masuk dari Kota Palembang. Ya, mungkin saja salah satunya karena mungkin kantor Ombudsman kan ada di Palembang seperti itu. Lain cerita kalau mungkin nanti akan ada di kabupaten kota lain. Kita yakin dan percaya mungkin karena ada kedekatan kantor dan mungkin karena kantornya ada di sana, orang juga akan lebih gampang melakukan sosialisasi sehingga akhirnya aduan-aduan yang selama ini mungkin tidak masuk ke kantor-kantor perwakilan ini mulai bisa kita tampung. Nah, roadmap Ombudsman sendiri nasional gimana nih Pak Ketua? Iya. Untuk mulai mungkin membuka kantor-kantor perwakilan di kabupaten kota, karena itu banyak sekali kami dapat pertanyaan dari masyarakat. Iya. Ya, memang wajar ekspektasi masyarakat supaya kita lebih dekat, Iya. gitu ya, karena masyarakat itu ingin memperoleh kanal-kanal pengaduan yang responnya itu positif dan Iya. memperoleh perhatian dan penyelesaian. Nah, Ombudsman secara kelembagaan tadi kan ingin memperkuat dengan memperbaiki peraturan perundang-undangannya. Dengan perubahan itulah yang kita harapkan bahwa penguatan kelembagaan dari aspek pengembangan perwakilan itu bisa memperoleh dasar hukum yang lebih baik. Jadi dan perencanaan kami memang
di pusat itu ada planning. Pertama itu potensi untuk mengembangkan perwakilan di tingkat provinsi menjadi satuan kerja, dan yang kedua mengembangkan perwakilan di tingkat pemerintahan kabupaten kota, yang itu mungkin nanti ada semacam pilot project gitu ya, atau proyek percontohan di beberapa daerah yang mendahului nanti akan kita sebut sebagai kantor penghubung. Itu embrio yang kita lakukan itu menjadi embrio dari kantor-kantor perwakilan di tingkat kabupaten kota. Nah, seperti yang dipahami bahwa selama ini ada beberapa kendala ya untuk pengembangan perwakilan di tingkat kabupaten. Yang pertama itu adalah aspek sumber daya manusianya yang kita ini belum mencukupi. Karena kalau nanti dibuka umpamanya di tiap provinsi itu ada, di tiap kabupaten ada, juga kebutuhan berapa sumber daya manusia yang harus dikerahkan ke sana. Nanti kalau mereka sudah dibentuk dan sumber daya kurang, nanti timbul masalah baru lagi. Apalagi teman-teman asisten ini kan memang sebelum jadi asisten perlu disiapin dulu ya Pak? Iya, betul. Terkait tugas mereka untuk bisa diintek dan lain sebagainya ya. Nah, yang lain juga misalnya aspek dukungan anggaran. Kita ini masih, nah mungkin dengan pola itu kita akan bisa mensupport supaya anggaran atau mendorong agar anggaran ombudsman juga semakin bertambah. Karena dengan adanya penambahan program, penambahan kelembagaannya, maka tentu beban anggarannya juga akan bertambah. Nah, itu akan menambah daya dorong agar ombudsman memiliki anggaran yang cukup baik untuk bisa menopang seluruh aktivitas ombudsman baik di pusat dan di daerah. Baik Pak Ketua, ini mungkin closing ya. Apa mungkin semacam himbauan pada masyarakat terkait masalah ombudsman juga, terkait masalah layanan publik juga Pak Ketua? Iya, saya mengharapkan bahwa masyarakat terus menyampaikan semua keluhan masalahnya kepada ombudsman dengan cara yang sudah kita sediakan, baik itu lewat mekanisme online, daring maupun platform-platform yang sudah kita miliki, baik itu lewat email, lewat media sosial, dan lewat sarana yang lain termasuk lewat telepon, lewat datang langsung ke ombudsman. Nah, kebebasan masyarakat yang kita buka ruang itu agar persoalan-persoalan pelayanan publik itu tidak didiamkan oleh masyarakat. Nah, yang kedua tentu kita mengharapkan bahwa selain masyarakat perlu meningkatkan partisipasinya, masyarakat juga perlu memahami hak-haknya sebagai seorang warga negara yang mempunyai hak-hak untuk dilayani. Nah, ini yang harapan kita. Dengan kesadaran itu, maka birokrasi kita, birokrasi pelayanan itu akan juga ikut terdorong untuk berubah. Karena kalau semakin masyarakat itu diam, maka penyelenggara pelayanan merasa itu sudah cukup baik dan kemudian tidak perlu melakukan perubahan-perubahan atau inovasi-inovasi. Nah, kemudian terkait dengan ombudsman sendiri, tentu kita mengharapkan bahwa seluruh insan ombudsman tidak berhenti untuk terus berikhtiar, terus berpikir, terus berinovasi untuk melakukan model-model pengawasan yang lebih partisipatif, pengawasan yang lebih akuntabel, sehingga apa yang dihasilkan ombudsman itu dipercaya oleh masyarakat. Ada aspek percaya masyarakat itu semakin meningkat. Yang kemudian implikasinya bahwa antara masyarakat dengan ombudsman
terjadi simbiosis mutualisme gitu ya, sehingga kualitas penyelenggaraan pelayanan publik itu akan semakin baik. Nah, yang tentu yang berikutnya adalah kita harapkan kepada pemerintah sebagai penyelenggara layanan publik juga masukan ataupun saran tindakan korektif yang diberikan oleh Ombudsman sesungguhnya itu merupakan bagian dari usaha kita untuk memperbaiki diri. Jadi kalau ada tindakan korektif itu sewajarnya kalau itu kemudian ditindaklanjuti oleh penyelenggara yang terlapor. Saya kira itu mungkin. Terima kasih. Ya, baik. Salam sehat selalu. Ya, baik, makasih Pak Ketua. Tadi closing statement dari Ketua Ombudsman RI terkait harapan juga maupun himbauan juga pada masyarakat. Kita cukupkan di sini episode Ombos kita pada pagi hari ini. Tentu saja kami tetap membuka diri bagi masyarakat. Ada hotline kami nomor WhatsApp 0811 970 3737. Manakala masyarakat mengalami maladministrasi, entah itu dipungli, entah itu penyalahgunaan wewenang, entah itu memperlambat waktu layanan, tindakan yang tidak patut dari petugas layanan publik kita maupun hal-hal yang lainnya, silakan nanti bisa dilaporkan langsung ke kami. Baik, kita tutup episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.